Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuniske Penyami, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Saya dosen dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Program Studi Keperawatan Pekalongan, Program Diploma 3. Salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu di Prodi Keperawatan Pekalongan yaitu mata kuliah Keperawatan Anak. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS praktika. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Keperawatan Anak ini terdiri dari 3. Yang pertama, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, khususnya pada ibu, bayi, dan anak dalam kondisi biasa, dalam kondisi kegawat daruratan, dengan memperhatikan aspek bio-psiko, sosio, kultural, dan spiritual dengan menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. Yang kedua, lulusan mampu menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan khususnya pada ibu, bayi, dan anak secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan yang ketiga, lulusan mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan kelompok tertentu sesuai kode etik keperawatan dan standar profesi keperawatan. Dari 3 capaian pembelajaran lulusan tadi diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Dan pada tatap muka yang ketiga ini, CPMK-nya yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep anak sehat dan melakukan prosedur screening tumbuh kembang anak serta melakukan imunisasi. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat-sehat semua ya, senyumnya sangat lebar sekali. Harus semangat ya mengikuti mata kuliah keperawatan anak di TM atau pertemuan minggu ke-3. Ya. Sebelumnya saya mengecek kehadiran dulu ya. Saya cek di ini apakah semuanya hadir? Hadir? Ya, tidak ada yang sakit ataupun izin ya, semuanya hadir. Minggu lalu ada yang masih ingat belajar tentang apa? Seragam sekali ya. Mungkin Mas Nuji. Ya, minggu lalu pembelajaran tentang apa? Silakan Mas Nuji, masih ingat mungkin? Tentang pertemuan kemarin saya mendapat teknik perawatan anak, Bu. Dosennya? Dosennya dari Bu Triana nih. Oke, berarti betul ya. Ya, masih ingat. Kita bisa mulai pembelajarannya pada siang hari ini. Ini sudah tertera seperti di PowerPoint bahwa hari ini kita akan mendiskusikan salah satunya tentang imunisasi. Ada banyak konsep di TM3 ini, namun saat ini kita yang pertama terlebih dahulu kita boleh melihat imunisasi. Jadi tujuan pembelajarannya, setiap kali kita mau belajar tuh kita harus tahu apa tujuan pembelajarannya. Dari topik ini, dari konsep ini, saya perlu memahami tentang apa. Yang pertama, bisa memahami tentang konsep imunisasi. Pengertiannya, kemudian tujuannya apa, sasarannya siapa saja, kemudian apa manfaat dari imunisasi. Kemudian bisa memahami apa jenis-jenis imunisasi, khususnya imunisasi dasar, ada 5 jenis imunisasi dasar. Kemudian sebagai lulusan D3 keperawatan nantinya kita juga harus, lulusan di mata kuliah ini, kita juga harus bisa melakukan ya imunisasi itu masing-masing. Selanjutnya ini tadi ya. Mungkin yang pertama terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan imunisasi. Mungkin ada yang sudah pernah membaca ya, karena imunisasi ini menjadi tren dan isu imunisasi ini pro dan kontra. Merasakan ya bagaimana di masyarakat ya, banyak setelah pandemi COVID-19 itu, pasca itu, banyak sekali orang tua yang anti dengan imunisasi, tidak mau menolak imunisasi. Gitu ya. Mungkin ada yang mau menyumbangkan pikirannya apa yang dimaksud dengan imunisasi sejauh ini dari sebelah kiri saya boleh. Oh, silakan Mas Rizal. Ya, jadi imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah penyakit tertentu.
Rizal pemberian vaksin untuk mencegah penyakit tertentu. Baik sekali. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari sebelah kanan saya. Disilakan. Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Jadi vaksin itu pemberian obat untuk meningkatkan antibodi bayi supaya terbebas dari infeksi dan juga penyakit. Baik. Berarti sudah sedikit paham ya tentang imunisasi. Ada juga tadi yang menyebutkan tentang vaksin gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi imunisasi itu tadi betul sekali. Cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi imunisasi ini bersifat spesifik untuk imunisasi tertentu. Jadi tidak bisa kita kasih imunisasi supaya bisa kebal untuk semua jenis penyakit. Tidak ya. Jadi spesifik terhadap penyakit tertentu. Tujuannya apa? Supaya ketika terpajan dengan penyakit itu, kuman itu, entah virus ataupun bakteri itu, tubuh kita itu bisa lebih kebal. Ya, artinya bisa saja terjadi sakit, tetapi tidak parah. Ya, itu tanda dan gejalanya. Tujuannya ini menurut dari Kementerian Kesehatan bahwa saya kasih saja clue-nya, kalian bisa membaca ya itu ya. Tujuan utama dari imunisasi adalah mengurangi angka kesakitan yang dikenal dengan morbiditas dan mengurangi angka kematian yaitu mortalitas karena penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Contohnya ini sudah terlihat di sini, ada difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, campak, hepatitis, dan nanti kita lihat jenis-jenisnya. Next kita lihat apa yang menjadi sasaran atau target imunisasi itu siapa saja. Ada dua, yang pertama adalah bayi usia 0 sampai 1 bulan, kemudian ibu hamil, ya. Selanjutnya itu ada anak sekolah. Mungkin dulu pernah ingat ya ketika mau waktu di SD ya, mau tahu ada vaksinasi nih, ada imunisasi, malah izin sakit tidak masuk sekolah gitu ya. Karena takut mau disuntik oleh petugas puskesmas gitu ya. Jadi sasarannya tadi, saya ralat ada 3. Yang pertama, bayi usia 0 sampai 1 tahun, kemudian 0 sampai 1 tahun atau 0 sampai 12 bulan, kemudian ibu hamil, dan yang ketiga anak sekolah. Ya, secara umum imunisasi itu ada 2 jenis, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Kalau yang aktif seperti imunisasi dasar, jadi kita kuman yang dilemahkan itu disuntikan langsung ke dalam tubuh manusia, dalam tubuh seseorang, supaya tubuh dari seseorang itu bisa memproduksi yang namanya antibodi, kekebalan dari virus yang dilemahkan itu tadi, satu penyakit tertentu. Sedangkan kalau imunisasi pasif, berarti yang disuntikan atau yang dimasukkan itu bisa disuntikan atau diminum, yang dimasukkan itu adalah antibodinya. BCG. Ya. Tahap pertama kita lihat BCG atau BCG. Nanti kita akan praktekkan satu-satu dan Anda perlu lab mandiri setelah ini ya. BCG itu berisi tadi ya. Ini mencegah, indikasinya mencegah penyakit tuberkulosis, kemudian cara pemberiannya. BCG ini, jadi kalau aduh Bu, dari 5 tadi saya susah mau hafalkannya bagaimana ya? Gampangnya BCG ini lain sendiri karena dia pemberiannya secara intrakutan, IC. Hepatitis B, untuk mencegah penyakit hepatitis B, dosisnya 0,5. Ya. 0,5 dan diberikan di paha. Ini paha. Biasanya kalau bayi baru lahir itu, mendapatkan perawatan bayi baru lahir, biasanya langsung akan diberikan injeksi ini, imunisasi ini, hepatitis B. Tetapi kalau misalnya ada kebijakan khusus, misalnya ternyata di puskesmas itu lagi kosong stoknya hepatitis B ini, bisa ditunda, tapi maksimal pemberiannya hanya sampai 7 hari. Selanjutnya, yang imunisasi jenis yang ketiga yaitu DPT, difteri, pertusis, tetanus. Ya,
Ini pemberiannya sama, tadi saya bilang boleh diingat-ingat ya, hanya BCG saja yang intrakutan. Kalau ini yang DPT ini secara apa? Bisa dilihat di slide? Intramuskular atau IM. Dosisnya 0,5. Tempat pemberiannya di mana? Ya, di paha kiri atau kanan, gitu ya. Boleh di paha kiri atau kanan, tapi pada umumnya untuk membedakan nanti dengan polio itu biasanya DPT itu di sebelah kiri ya, paha kiri. Nanti saya akan tunjukkan di mana lokasi penyuntikannya. Setelah itu tadi dosis sudah, kontraindikasi. Nah, ini yang sering membuat ibu-ibu itu cemas karena bukan kontraindikasi, efek samping dari DPT adalah membuat anak itu panas. Ada yang bilang, aduh, ada jenis obat yang terbaru Bu, memang itu agak mahal ya, itu katanya tidak membuat panas, tapi tetap saja namanya DPT itu kebanyakan membuat anak panas. Tapi kita perlu memberikan edukasi kepada orang tua, tidak perlu khawatir. Ya, ketika diukur termometer, kita boleh kasih paracetamol itu ketika lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau kurang dari itu boleh hanya dikompres hangat saja. Tepid water sponge kan sudah tahu ya, di TWS saja tepid water sponge. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, waspada adalah ketika terjadinya demam. Itu saja. Ya. DPT ini pemberiannya 3 kali dosis. Kalau tadi BCG hanya 1 kali, hepatitis B itu bisa 3 kali ya. Ini DPT itu 3 kali dosis pemberian setiap bulannya. Ada yang oral yang diberikan secara tetes, 2 tetes, kemudian ada yang diinjeksikan. Ya, yang pertama kita mau lihat oral dulu. Ya, oral akan diberikan pada usia 0 bulan atau 1 bulan. Ketika nanti makanya bidan-bidan itu ataupun perawat nanti akan mengedukasikan, kunjungan yang pertama setelah melahirkan, keluarga akan datang membawa anaknya saat anak usia 1 bulan atau 30 hari. Vaksin yang akan pertama dia dapatkan adalah BCG dan polio tetes. Gitu. Ini kalau polio vaksin yang artinya diinjeksikan, dia diberikan pertama kali pada usia 4 bulan secara SC atau intramuskular bisa, subkutan atau intramuskular di paha. Tadi kan kita mau membedakan DPT di paha kiri, nah ini di paha kanan. Karena pada usia 4 bulan, anak itu, ini juga paling ditakutkan oleh ibu-ibu ya, anak itu akan mendapatkan suntikan kiri dan kanan. Apa saja tadi? DPT, ya. DPT 3 dan polio injeksi. Ya, DPT 3 kiri dan polio injeksi 4. Gitu. Dan yang terakhir, oh iya, ini efek sampingnya apa? Pada umumnya ini aman. Yang paling ditakuti itu DPT. Kalau polio itu pada umumnya hampir jarang kejadian anak demam. Ya, kecuali kalau memang anak lagi kondisi tidak sehat, memang batuk pilek, makanya ditunda pemberian imunisasi. Tapi sejauh ini aman, dan lokasi penyuntikan itu boleh dilakukan kompres saja. Dan yang terakhir adalah campak. Campak ini hanya diberikan pada usia 9 bulan dan nanti ada lanjutannya di usia 18 sampai 2 tahun. Campak juga sama, dosisnya 0,5 di mana diberikannya? Karena ini anak udah usia 9 bulan ya, pasti akan pemilihannya ada di lokasi lengan kiri. Kenapa ya bukan di paha begitu ya? Karena anak di usia 9 bulan aktif-aktifnya tuh, mau belajar berjalan, merangkak gitu ya. Jadi paling efektif atau amannya itu di lengan. Itu 0,5, dosisnya sama 0,5. Habis itu cara pemberiannya juga tadi bisa melalui subkutan atau diinjeksikan secara subkutan. Oke. Nah, lebih jelasnya bisa lihat ini nih. Kalau ini terbantu kita ya, diagram atau jadwal imunisasi. Tadi saya review lagi, ketika anak usia 1 bulan akan mendapatkan imunisasi apa kalau dari gambar ini?
BCG dan poliotetes. Ya, poliotetes. Kemudian selain itu hepatitis B, kan hepatitis B biasanya hanya sampai 7 hari. Sekarang saya akan mencoba mengajari bagaimana pemberian masing-masing dari imunisasi ini. Berarti tadi rutenya ada IC, IM dan atau SC. IM atau SC dalam hal ini saya samakan saja karena kurang lebih ya sama. Sekarang kita coba yang BCG terlebih dahulu ya. Ada yang pernah lihat kalau orang mau datang imunisasi itu apa yang pertama harus kita anamnesa? Kemudian BCG tadi kita akan berikan di usia 1 bulan, tepat anak usia 1 bulan. Secara apa tadi? IC, ingat ya. IC. Ya ini kita pakai pentam ya. Nanti bisa mungkin di sini saya yang mempraktekkan, nanti setelah ini ke kelompok-kelompok kecil ya. Bisa tutorial di lab keperawatan anak. Apa saja yang kita butuhkan? Saya bukakan ini SPO-nya ya. Jangan lupa kita memasang APD. Pakai sarung tangan, cuci tangan, terus pakai sarung tangan. Tadi yang mau kita berikan apa? BCG ya. Pemberiannya berapa kali? Hanya 1 kali. Di usia 1 bulan atau 30 hari. Kita membutuhkan alkohol swab. Ya, alkohol swab untuk apa? Untuk disinfeksi. Dimanapun injeksi, sebelum kita melakukan injeksi pasti kita disinfeksi dulu. Ya, untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Oke, baiklah. Kita butuh bengkok untuk sampah. Ini sudah siap alkohol swab. Ini kan aduh gimana Bu, anaknya aktif-aktifnya mungkin nendang-nendang. Ya kita bisa minta tolong orang tuanya untuk menggendong bisa atau diletakkan di bed saja. Jadi nanti minta tolong orang tuanya juga bisa memegang, membantu memegang. Berapa dosis BCG tadi? Kalau 0,5 BCG kita pakai jarum yang 1 cc. Oke. Ingat ya, untuk semua spet yang baru, pastikan dulu ini kenceng. Kemudian pastikan ini bisa dipakai. Kan ada nanti pas narik narik obat gitu ya sudah bisa copot gitu. Nah, idealnya kalau misalnya kita ke pasien, obat injeksi itu sudah siap ada di sini. Gitu ya. Ini saya siapkan obatnya terlebih dahulu ya. Kalau 0,05 berarti hanya setengah dari 0,01. Gitu ya. Nah, kita kalau mau ke pasien, mau melakukan imunisasi, kita sudah harus siapkan obatnya di sini. Jadi tidak usah ditarik-tarik di depan pasien. Kita butuh kapas untuk setelah nanti diinjeksikan, kita perlu menekan. Yang lain yang di belakang bisa terlihat nggak ya? Ya apa-apa. Terlihat ya? Oke. Tadi di mana lokasi penyuntikannya? Lengan kanan atas, itu ya. Berarti di sini ya. Anggap saja kita baringkan di bed ya. Terusnya bed tadi itu cuma nggak bisa. Bisa terlihat tidak? Mungkin ada yang bisa membantu duduk di sini kali ya. Kita tentukan lokasi dulu. Ya, pastikan lokasinya ada di lengan atas, sepertiga lengan atas di sini. Semua bisa terlihat ya? Sebelah sini bisa terlihat.
Disinfeksi, prinsip disinfeksi 1 kali usap. Setelah kita sudah 1 kali usap, jangan dipegang-pegang lagi ya. Oke, dengan jarum mengarah ke atas, tangan kita ini perlu mencubit gitu ya, supaya ototnya itu gampang kita injeksi. Berapa derajat kalau IC? 10 sampai 15 derajat, karena di atas kulit. 10 sampai 15 derajat kita masukkan. Setelah sudah masuk 1/3, kita dorong. Ditekan ketika ditarik. Oke. Sekarang kita coba yang DPT. Prinsipnya DPT itu untuk injeksi yang intramuskular kita harus melakukan aspirasi. Terakhir ya ini ya. Lokasi di mana? Paha, DPT paha kanan apa kiri? Kiri. Berarti Ibu mohon anaknya boleh diganti gendongannya ya. Oke, sekarang kiri. Anterolateral paha kiri ada di anterolateral itu berarti di depan, bagian samping. Kita swab. Kalau intramuskular berapa derajat? 90. Ya. Permisi ya, Dek. Disuntik ya. 90, setelah sudah masuk 1/3 kita perlu melakukan aspirasi. Duh, selalu saya lupa itu. Aspirasi dan tuh kita tekan. Tadi saya sudah mempraktekkan cara kita memberikan imunisasi kepada anak atau bayi. Tadi BCG sudah, DPT sudah, kemudian campak, polio dan hepatitis B. Ya, apakah sejauh ini ada yang mau ditanyakan baik secara teorinya dan juga dari praktiknya tadi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Sebenarnya tapi kan Ibu mengatakan kalau semisal waktu COVID itu ada yang tidak vaksin. Jadi gimana kalau semisal DPT sama campak itu belum dilakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Salma ya tadi. Kenapa waktu COVID itu ya? Bagaimana kalau ternyata banyak orang tua yang memang menunda, tidak mau vaksin, bukan menunda lagi, bahkan menolak secara frontal, tidak lagi. Jadi untuk campak itu dari tahun 2023 itu kejadian luar biasa ya. Bahkan yang baru-baru saja terjadi kemarin itu, bahkan dokter pun ya meninggal karena campak gitu. Berarti kita tahu campak itu bukan hanya sekedar ruam-ruam, tapi banyak bisa menimbulkan, mengakibatkan komplikasi yang mematikan gitu. Jadi dari Kementerian Kesehatan, karena ini adalah kasus yang sering menyebabkan kejadian luar biasa, khusus untuk campak dan juga DPT, pasca COVID-19 itu diperpanjang. Jadi bisa dibuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk anak yang belum sempat atau tidak dilakukan imunisasi DPT dan juga campak, dibuka sampai maksimal usia 5 tahun masih bisa dikasih. Itu untuk imunisasi dasar DPT dan juga campak. Tuh. Baik. Coba saya mau evaluasi ya. Apa saja jenis-jenis dari imunisasi? Silakan. Jenis imunisasi
Sudah selesai. Baik, terima kasih jawabannya. Itu imunisasi dasar ya. Untuk skenario 1 ini, saya harus mengulang ya, karena seringnya banyak sekali yang lupa. Ketika anak usia 3 bulan, seperti skenario ini, jadwalnya sudah mau imunisasi, maka dia akan mendapatkan imunisasi apa? Untuk bayi usia 3 bulan itu nanti diberikan imunisasi DPT 2 dan Polio 3 tetes ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih jawabannya, tepat sekali. Selanjutnya ini skenario 2. Ya, untuk anak usia 4 bulan, maka dia akan mendapatkan imunisasi apa? Boleh angkat tangan? Iya. Jadi untuk bayi usia 4 bulan itu mendapatkan imunisasi DPT 3, polio tetes 4 dan polio Ya, baik, tepat sekali ya. Terima kasih jawabannya. Di akhir materi ini, untuk mengevaluasi lebih lanjut pemahaman Anda terkait imunisasi, silakan boleh diambil HP-nya, scan barcode di sini, mengerjakan kuis, waktunya 10 menit. Ya, ini melalui Google Form ya. Nanti silakan di scan di sini. Oke. Waktunya 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Apakah semua sudah mengerjakan kuis? Sudah. Baik. Sekarang mau melakukan apa? Ya. Di pembelajaran healthy di Learning Management System yang punyanya Poltekkes Kemenkes Semarang, silakan dibuka untuk TM yang ketiga. Di situ saya sudah menyertakan daftar kelompok dan SPO imunisasi tadi. Karena ini adalah salah satu skill yang akan diujikan secara OSCE, maka Anda perlu praktik satu persatu sesuai dengan SPO yang ada di Healthy. Kemudian sudah ada video pembelajarannya juga, silakan dipelajari. Nah, masing-masing mahasiswa silakan mencetak satu lembar SPO itu, kemudian berpasang-pasangan nanti. Setelah ini istirahat dulu 15 menit. Setelah ini silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi di TM3. Kelompok yang pertama akan bersama dengan Pak Mardi Hartono, kelompok 2 dengan Butri Anonim, dan kelompok 3 dengan saya. Silakan nanti membagi diri, tempatnya di lab anak, membagi diri untuk praktik satu-satu. Dan setelah setiap orang mencetak SPO-nya, silakan menilai temannya. Saat temannya praktek, salah satu skill saja tadi, boleh DPT, BCG, salah satu temannya praktek, maka yang satunya boleh menilai. Demikian juga sebaliknya. Itu ya. Jika ada yang akan didiskusikan lebih lanjut, boleh nanti ditanyakan kepada masing-masing fasilitatornya di kelompok tutorial itu. Baik, itu saja materi di pembelajaran secara klasikal hari ini di TM3. Silakan istirahat 15 menit dan segera bersama-sama dengan kelompoknya untuk mulai latihan skill imunisasi. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kelas pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di masing-masing kelompok tutorial. Terima kasih dan selamat siang. Semangat buat semua.